Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan bagaimana mensimulasikan jaringan nirkabel atau wireless network menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan melakukan pengaturan pada access point router. Access point router menghubungkan jaringan kabel dan nirkabel dengan network yang berbeda. Di sini yang akan kita kerjakan adalah bagaimana pengaturan IP address dari access point, kemudian pengaturan wirelessnya terdiri dari SSID broadcast atau nama sinyal yang nanti akan memudahkan klien untuk terkoneksi dengan jaringan wireless. Kemudian channel yang kita gunakan, pilih channel yang sekiranya di situ masih jarang untuk digunakan. Kemudian wireless security atau password dari wireless, kemudian DHCP server agar klien terhubung dapat menggunakan IP secara otomatis. Berikutnya adalah MAC filtering. Ini opsional ketika kita akan melakukan pembatasan klien yang akan terkoneksi dengan jaringan wireless. Ini adalah contoh topologi jaringan wireless yang akan kita simulasikan. Di sini ada access point router menghubungkan jaringan nirkabel klien dan jaringan kabel yang nanti akan terhubung dengan internet. Dalam hal ini kita simulasikan terhubung dengan server. Untuk parameter dari access point-nya, yang pertama IP dari sisi internet itu menggunakan DHCP yang nanti akan diberikan oleh server. Kemudian untuk sisi LAN dan wireless, di sini LAN dan wirelessnya sudah tergabung ya di bridge. Itu menggunakan network 192.168.10.0 ya. Di sini nanti IP addressnya menggunakan 192.168.10.1. Kemudian diaktifkan DHCP servernya agar klien bisa mendapatkan IP secara otomatis. Start IP address yang akan diberikan adalah 192.168.10.100 dengan maksimal user 50. Untuk parameter wirelessnya, SSID menggunakan nama Cisco AP1, security-nya WPA personal dengan password 192345678. Di sini terdiri dari 8 karakter ya. Enkripsi menggunakan ICE. Untuk sisi klien ini konfigurasi IP-nya DHCP. Jadi nanti akan mendapatkan IP secara otomatis dari access point. Bagaimana kita mensimulasikannya? Yang pertama, kita tempatkan dulu access point-nya. Access point ini akan kita konfigurasi menggunakan PC sesuai dengan kondisi aslinya, walaupun bisa saja kita konfigurasi menggunakan interface graphical ya. Tapi pada kondisi aslinya pengaturan dari access point menggunakan PC. Di sini kita gunakan PC. PC akan mendapatkan IP secara otomatis dari access point ya. Kalau sudah terkoneksi nanti kita bisa ubah-ubah IP address-nya. Kemudian kita koneksikan menggunakan kabel strike karena pada access point sudah terdapat switch. Sudah kita koneksikan, kemudian kita cek apakah klien
PC ini sudah mendapatkan IP address. Kita setting ke DHCP. Oke, kita coba beberapa kali. Sudah mendapatkan IP address. Kemudian kita masuk ke browser dari PC untuk mengakses access point-nya. Kita gunakan browser. Kalau kita perhatikan berapa IP dari access point-nya, bisa dilihat dari sini. Nah, ini 192.168.0.1. Akses menggunakan browser 192.168.0.1. Di sini diminta untuk memasukkan username dan password. Ini masih default, yang bisa kita ubah. Tapi kita gunakan yang default. Kita sudah masuk ke interface pengaturan dari access point. Yang pertama kita atur adalah sisi wirelessnya dulu. Ini wireless. Network mode-nya mau menggunakan standar mana ya? Apakah 802.11 B ya, BG atau G atau N? Kita mix saja agar semua standar 802 itu dapat terhubung. Kemudian ini SSID-nya. Tadi kita akan masukkan Cisco AP1. Nama ini bebas silahkan. Kemudian channelnya misalkan kita pilih 3. SSID broadcast enable, artinya nanti bisa di-scan oleh klien yang nama SSID-nya. Kita save. Kemudian kita masuk lagi ke wireless security-nya ya. Di sini masih open karena di disable. Kita setting misalkan menggunakan WPA personal ya. Kemudian password-nya atau passphrase-nya ini terdiri dari karakter ASCII minimal 8 karakter. Boleh apa saja ya, alphanumeric. Tapi di sini untuk memudahkan kita menggunakan angka 1 2 3 4 5 6 7 8. Nanti pada kondisi yang sebenarnya menggunakan password yang sulit diprediksi. Oke, kemudian kita save. Sudah berhasil. Berikutnya kita akan mengubah IP dari access point. Kita akan ubah. Di sini DHCP-nya sudah aktif. Kemudian maksimum number 50, start IP address yang akan diberikan itu 100. Tapi kita akan ubah IP dari access point-nya. Kita lihat IP-nya adalah 192.168.10.1. Oke, nah ini kita masukkan 10.1. Nanti ini akan berubah mengikuti. Kemudian DNS-nya yang akan diberikan kita gunakan 8888 atau DNS yang lain. Kita simpan. Setelah disimpan, karena IP-nya berubah, tidak satu network lagi dengan PC yang digunakan untuk konfigurasi, maka ini tidak bisa dibuka lagi. Kita harus ubah sesuai dengan alamat IP address yang terbaru. Nanti kita lihat.
Oke, berikutnya untuk sisi klien, atau kalau mau kita akses lagi, kita coba ya cek apakah sudah mendapatkan IP terbaru. Masih yang lama ini, kita renewal. Nah, ini sudah mendapatkan IP address yang terbaru, berarti sudah dapat diakses kembali. 92.168.10.1 IP address yang terbaru ini. Nah, sudah masuk. Admin, password dan username masih yang lama. Oke, berikutnya adalah kita mensimulasikan PC atau laptop sebagai klien. Misalnya kita gunakan laptop sini. Laptop ini akan terhubung ke access point. Nah, di sini secara default laptop ini menggunakan interface pas Ethernet kabel. Kita harus ganti. Di sini laptopnya masih hidup, kita matikan. Kemudian ini modul jaringannya adalah NM1CEF. Kita kembalikan ya, 1CFE. Nah, ini kembalikan. Kemudian kita gunakan modul wireless. Ini Linksys namanya, Linksys. Kemudian kita masukkan. Setelah itu kita hidupkan kembali. Oke, laptop sudah menggunakan interface wireless. Kita masuk ke konfigurasi wireless. Ini MAC address dari interface wireless laptop. Kemudian kita akan menghubungkan jaringan dengan SSID Cisco AP1 ini tadi. Kemudian disesuaikan security-nya ya, WPA dengan passphrase atau passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8 disamakannya. Oke, kemudian ini sudah. Kita lihat apakah sudah terkoneksi. Ini sudah terkoneksi. Berarti password dan SSID yang digunakan sudah sesuai. Kemudian kita lihat apakah bisa mendapatkan IP address. IP address pun sudah bisa didapatkan. Oke. Nah, berikutnya untuk memudahkan pengecekan simulasi, misalkan kita tambahkan di sini server, kemudian kita gunakan switch. Seandainya nanti akses poinnya akan ditambah, kemudian kita gunakan kabel strike. Nah, karena ini terhubung ke internet, berarti kita hubungkan dari switch ini dengan port 1 atau internet. Oke. Berikutnya dari switch kita hubungkan ke server. Next, untuk berikutnya server kita atur dulu. Servernya menggunakan IP 172.100.100.1. Subnet mask ini menggunakan prefix 24 saja. Gateway tidak terisi, kecuali nanti server ini terhubung dengan network yang lain. Kemudian DHCP servernya aktifkan. Gateway yang akan digunakan oleh access point itu adalah 172.100.100.1 DNS server 8.8.8.8. Start IP address berarti menggunakan 2 dari mulai 2 ya, karena 1 sudah digunakan oleh servernya itu sendiri. Simpan.
Kita cek apakah akses poinnya sudah mendapatkan IP address sisi internetnya. Ini sudah mendapatkan IP address. Kita cek. Nah, untuk pengujiannya kita coba apakah klien dapat mengakses ke server ya. Atau bisa juga kita cek ke akses poinnya, apakah klien dapat membuka halaman pengaturan dari akses point. Akses point tadi IP-nya adalah 192.168.10.1. Dapat diakses dari klien admin, kemudian ini admin ya, sama dengan isi. Kemudian apakah kita mampu menghubungi servernya 192.100.100.1. Server sudah dapat dihubungi dari klien ya, halaman web HTTP-nya bisa kita buka. Berikutnya kita tambahkan klien yang lain dalam bentuk isi. Ini juga harus kita konfigurasi. Kita off-kan dulu, kemudian modul dari modul Ethernetnya kita kembalikan. Berikutnya kita gunakan modul wireless. Kemudian kita hidupkan lagi ya, kita atur wirelessnya ini menggunakan SSID Cisco AP1 dengan security WPA pasfrase-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah kita konfigurasi, kita cek apakah mendapatkan IP address. Ya, sudah bisa mendapatkan IP address dan ini sudah dapat terkoneksi. Nah, berikutnya apabila diinginkan untuk melakukan filtering atau pembatasan akses terhadap klien, kita bisa lakukan di make filtering pada access point, tapi ini ketika diperlukan. Misalkan ini kita buka dulu berapa MAC address dari laptop ya, kita bisa lihat di config wireless. Nah, ini MAC addressnya, MAC address kita copy. Kemudian kita konfigurasi akses pointnya, misalkan kita akses dari sini ke bagian wireless, kemudian make filtering. Di sini misalkan diaktifkan dengan policy akan mencegah ya, atau membatasi PC atau klien yang MAC address-nya sudah terdaftar tidak dapat terhubung ke jaringan nirkabel atau wireless. Kita masukkan address-nya. Di sini formatnya kita samakan. Setiap 2 digit itu ada titik 2 ya. Kemudian kita masukkan, kita daftarkan. Di sini bahwa MAC address yang terdaftar itu akan dicegah untuk terhubung ke jaringan wireless. Kita simpan. Save. Nah, kita bisa lihat laptop tidak dapat terhubung ke jaringan wireless walaupun sudah dimasukkan SSID dan passwordnya.
karena sudah difilter pada fasilitas MAC filtering dan policy-nya atau kebijakannya adalah dicegah untuk terhubung ke MAC, ke access point. Oke, seperti itu. Kalau kita mau aktifkan lagi, misalkan kita nonaktifkan filteringnya, kita nonaktifkan. Jadi semua klien dapat terhubung. Oke, ini sudah bisa terkoneksi kembali. Silakan dipraktikkan. Kemudian kita coba untuk menggunakan topologi seperti ini. Ada 2 akses point. Nanti dibedakan SSID-nya, kemudian dibedakan IP dari sisi LAN atau wireless-nya. IP dari internet ini akan sama didapatkan dari server. IP servernya pun silahkan set sendiri. Banyak IP address yang bisa kita gunakan. Silakan dikerjakan. Setelah selesai, kirim pada link yang biasa kita gunakan. Baik, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.